Selamat siang, Sir, dan selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan data analisis tentang experimental quantitative research. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi, anggota dari grup 4, yaitu Angelita Simanjunta, Halimah Sirait, Nuraziza Batubara, Paramitra Lubis, Tridiva Sinaga, dan Siva Aziza. Baiklah, pembicara pertama yaitu Halimah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Judul dari penelitian eksperimental kuantitatif kami adalah pengaruh implementasi model pembelajaran role playing dalam kelas 7 di SMPN 17 Medan. Di sini kami akan menjelaskan data analisis eksperimental kuantitatif, yaitu ada 3 uji. Yang pertama, uji normalitas, kedua uji homogenitas, ketiga uji hipotesis. Teks yang telah diberikan ada 2, yaitu pretest dan posttest. Pretest itu kami berikan sebelum mengimplementasikan treatment, sedangkan posttest itu kami berikan setelah mengimplementasikan treatment. Berikut ini merupakan tabel skor dari hasil kedua tes tersebut. Nilai terendah dari pretest yaitu 40 dan nilai tertingginya yaitu 90, sedangkan nilai terendah dari posttest yaitu 70 dan nilai tertingginya yaitu 100. Banyaknya data yaitu ada 30. Total pretest itu 2070, sedangkan total posttest itu yaitu 2700. Baik, terima kasih Halimah. Pembicara selanjutnya yaitu Tridiva Sinaga. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Syifa. Oke, selanjutnya adalah cara menghitung kriteria pengujian normalitas data. Jika X hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, itu berarti data tidak berdistribusi normal. Tetapi jika X hitung lebih kecil dari X tabel, itu berarti data berdistribusi normal. Kemudian, yang pertama cara mencari pengujian normalitas itu, yang pertama adalah mencari rata-rata atau min dari pretestnya yang didapat dari kalau dari Excel-nya itu ininya dapat dari average E10 dibagi E39. Kemudian ada di tabel 1.2 yaitu tabel frekuensi distribusi untuk pretest dalam grup eksperimental. Yang pertama itu ada interval kelas yang dimana didapat dari data terkecilnya dari pretest itu adalah 40. Yang pertama itu ada 40 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90. FI itu adalah jumlah banyaknya data. Untuk 40 sampai 50 ada 5, 51 sampai 60 ada 6, 61 sampai 70 ada 8, 71 sampai 80 ada 7, 81 sampai 90 ada 4. Dan totalnya itu adalah 30. Kemudian ada nilai tengah. Nilai tengah itu didapat dari antara nilai interval 40 sampai 50, nilai tengahnya ada 50, 51 sampai 60 nilai tengahnya adalah 60, 61 sampai 70 nilai tengahnya ada 70, dan untuk interval 71 sampai 80 nilai tengahnya 80, dan terakhir 81 sampai 90 nilai tengahnya adalah 90. Kemudian nilai tengah ini akan dikuadratkan dan hasilnya adalah untuk interval kelas 40 sampai 50 adalah 2500 dan untuk 51 sampai 60 hasilnya adalah 3600
dan untuk 61 sampai 70 4.900, dan untuk 71 sampai 80 adalah 6.400, dan 81 sampai 90 adalah 8.100. Kemudian ada FI kali XI yang dimana banyaknya jumlah kelas dikali dengan XI, nilai tengah, dimana untuk data interval yang pertama itu hasilnya 250, kemudian data interval kelas yang kedua itu 1 sampai 60 itu dapatnya 360, kemudian untuk yang ketiga ada 560, untuk yang keempat adalah 560, dan untuk yang kelima itu data interval kelas 81 sampai 90 adalah 360. Dan untuk yang FI kali XI kuadrat untuk data interval yang pertama itu 12.500, dan untuk data yang kedua, untuk interval kelas yang kedua itu adalah 21.600, untuk interval kelas yang ketiga adalah 39.200, untuk interval kelas yang keempat adalah 44.800, dan untuk yang kelima, untuk interval kelas data yang kelima itu adalah 32.400. Kemudian ada XI kurang X itu artinya adalah nilai tengah dikurang rata-rata. Rata-ratanya tadi 69, nilai tengahnya itu seperti yang di interval kelas adalah nilai tengahnya 50, berarti 50 dikurang 69 dapatnya minus 19. Dan untuk data yang kedua juga 60 dikurang 69 dapatnya min 9. Untuk interval kelas yang ketiga nilai tengahnya 70 dikurang 69 datanya hasilnya adalah min 1. Dan untuk yang keempat adalah nilai tengahnya 80 dan dikurang rata-ratanya 69 dapatnya 11. Untuk yang 90 dikurang 69 dapatnya 21. Kemudian ada XI nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat. Yang pertama itu untuk interval kelas yang pertama dapat 361, dan untuk yang interval kelas kedua 81, interval kelas ketiga adalah 1, untuk interval kelas keempat adalah 121, untuk interval yang ke kelas yang kelima adalah 441, dan totalnya 1005. Kemudian ada FI dikali jumlah banyaknya data dikali XI dikurang X itu dikali nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat. Untuk yang pertama dapatnya 1.805, untuk yang kedua 486, untuk yang ketiga 8, untuk yang keempat 847, dan untuk yang kelima adalah 1.764, di total 4.910. Kemudian yang kedua adalah mencari nilai standar deviasi atau ada yang pertama untuk rumus yang secara manual mencarinya adalah akar sigma FI banyaknya data dikali nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat dibagi N kurang 1. Lalu kalau untuk perhitungan secara Excel itu adalah STDEV E10 dibagi E39 dapatnya 14,2272. Kemudian yang ketiga adalah menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Interval kelas untuk 40 sampai 50, batas kelas bawahnya 40 itu dikurang dengan 0,5 dapat 39,5, dan untuk batas kelas atas itu 50 ditambah 0,5 dapat 50,5. Dan begitu juga seterusnya ke bawah, 51 dikurang 0,5 dapat 50,5 batas kelas bawahnya, dan untuk yang batas kelas atas 60-nya ditambah 0,5 dapatnya 60,5. Kemudian nomor 4 itu adalah mencari nilai Z menggunakan tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Yang pertama itu kalau untuk interval kelas 40 sampai 50, batas kelas bawahnya itu 39,5. Untuk mencari Z tepi bawahnya itu menggunakan rumus tepi bawah dikurang rata-rata per S. S itu adalah hasil dari standar deviasinya tadi. Berarti tepi bawahnya itu 39,5 dikurang 69 per 14,22. Jadi hasilnya itu Z tepi bawahnya min 2,34. Terus kemudian batas atas kelas untuk interval kelas yang pertama itu 50,5. Kemudian untuk mencari Z tepi atasnya
tepi atasnya dikurang rata-rata per standar deviasinya atau S per S, itu mencarinya tepi atasnya 50,5 dikurang 69 dikurang nilai tengahnya dikurang rata-ratanya 69, kemudian per standar deviasinya tadi 14,22 dan hasilnya adalah min 1,5. Untuk luas 0Z tepi atas itu didapat dari tabel Z, begitu juga untuk luas 0Z 0Z tepi bawah juga dapat dari tabel Z. Yang untuk tepi atas dapatnya 0,4332, untuk yang tepi bawahnya 0,4904. Begitu juga pencarian untuk data interval kelas dari 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, dan 81 sampai 90. Baik, baik, terima kasih Sri Diva Sinaga. Pembicara selanjutnya yaitu Angelita Simanjunta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, nomor 5, mencari selisih luas tiap kelas. Nah, untuk mencari selisih luas itu sama dengan nilai luas 0 dikurang Z tepi bawah dikurang nilai luas 0 kurang Z tepi atas. Nah, untuk kelas interval yang pertama, untuk mencari selisih luas 0 dikurang Z, ke atas dikit, Mas, adalah nilai luas 0 kurang Z tepi bawah, yaitu 0,4904 dikurang luas 0 kurang Z tepi atas, yaitu 0,4332. Nah, setelah itu kita kurangkan, dan hasil selisihnya adalah 0,0572. Begitu juga kelas interval yang kedua, yaitu kelas interval mulai dari 51 sampai 60. Untuk mencari selisih luasnya, yaitu luas 0 kurang Z tepi bawah, yaitu 0,4332, dikurang luas 0 kurang Z tepi atas, 0,2673. Yaitu hasilnya 0,1669. Begitu juga kelas interval yang ketiga, 61 sampai 70, kita kurangkan dari luas 0 kurang Z tepi bawah, yaitu 0,62673, kita kurangkan dengan 0,012, dan hasilnya adalah 0,1669. Begitu juga seterusnya kelas interval ketiga, keempat, dan kelima. Yang keenam, mencari frekuensi yang diharapkan. Nah, lambang dari mencari frekuensi yang diharapkan adalah EI. Untuk mencari EI, yaitu selisih luas 0 kurang Z kali N. Nah, selisih luas 0 kurang Z ini kita sudah menemukan sebelumnya. Nah, untuk N ini adalah jumlah seluruh total siswa. Jumlah seluruh total siswa yang ada dalam penelitian ada 30 siswa, jadi N-nya ada 30. Nah, untuk mencarinya itu selisih luas 0 kurang Z ada 0,0572 dikali 30, hasilnya 1,7. Itu adalah hasil dari EI pada kelas interval yang pertama. Kalau interval yang kedua, kelas interval kedua, selisihnya 0,1669 dikali 30, hasilnya 5. 0,2553 dikali 30, hasilnya 7,6. 0,2761 dikali 30, hasilnya 8,3. Dan 0,1537 dikali 30, hasilnya 4,7. Itu adalah hasil dari bagian EI. Nah, bagian OI-nya itu adalah frekuensi yang diamati. Itu sama dengan frekuensi pada interval kelas. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan teman saya Sri Diva bahwa frekuensi interval kelasnya itu atau OI yaitu 5, 6, 8, 7, 4 pada masing-masing interval kelas. Yang ketujuh, mencari Chi kuadrat hitung. Nah, tujuan kita untuk mencari Chi kuadrat hitung ini atau X kuadrat ini adalah untuk mengetahui apakah data itu bersifat normal atau tidak bersifat normal. Nah, lambang dari Chi kuadrat hitung adalah X kuadrat. Rumusnya, X kuadrat sama dengan sigma. Sigma itu adalah jumlah dalam kurung OI. OI itu adalah frekuensi yang diamati dikurang EI. EI itu adalah selisih luas 0 kurang Z kali N, atau EI itu frekuensi yang diharapkan, itu dikuadratkan, kemudian dibagi EI. Nah, itu ada keterangannya juga. Kemudian untuk mencari X kuadrat atau Chi kuadrat hitungnya,
sama dengan pada kelas interval yang pertama, agak ke atas sedikit. Ya, pada kelas pertama, rumusnya adalah jumlah. Nah, jumlahnya itu OI, yaitu 5 dikurang EI-nya itu pada kelas interval pertama 1,7, itu dikuadratkan. Kemudian dibagi EI. EI-nya yang pertama yaitu 1,7. Dan hasilnya adalah 6,4. Kelas interval kedua, yaitu EI-nya 5, OI-nya 6, itu dikurang, baru dikuadratkan, dibagi EI yaitu 6, sama dengan 0,2. Begitu juga dengan kelas interval ketiga, keempat, dan kelima. Setelah X kuadrat hitungnya dapat, semuanya dijumlahkan. Dan hasil X kuadratnya adalah 6,92. Kemudian yang ke-8, mencari X tabel. Setelah kita mencari X kuadrat hitung atau C kuadrat hitung, nah, untuk mencari X tabelnya ini kita perlu mengetahui signifikansinya, yaitu untuk alfanya adalah 0,05. Ini didapat memang dari ketentuan statistikanya. Kemudian DK. Nah, DK ini adalah derajat kebebasan. Nah, untuk mencari derajat kebebasan adalah rumusnya K dikurang 1. K itu adalah banyak kelas. Nah, banyak kelasnya itu untuk mencari banyak kelas, rumusnya 1 tambah 3,3 logaritma N. N tadi adalah 30 atau jumlah siswa. Jadi 1 tambah 3,3 logaritma 30 sama dengan 5,851. Nah, 5,851 adalah kita bulatkan ke 6, karena kalau di atas 0,5 dibulatkan ke atas, di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah. 0,8 kan udah di atas 0,5. Jadi kita bulatkan jadi ke atasnya. Jadi K-nya ada 6. Jadi K kurang 1, 6 kurang 1 sama dengan 5. Maka didapat X tabelnya adalah 11,1. Nah, yang ke-9 adalah kesimpulan. Kesimpulan dari data tersebut, X kuadrat hitung atau C kuadrat hitung lebih kecil dari X tabel. Jadi, maka data pretest berdistribusi normal. Baik, terima kasih Angelita. Pembicara selanjutnya yaitu saya sendiri, Siva Aziza. Jadi setelah kita mencari uji normalitas dari pretest, maka langkah selanjutnya adalah mencari uji normalitas dari posttest. Kriterianya juga sama. Jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka data berdistribusi tidak normal, dan jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka data berdistribusi normal. Yang pertama yaitu mencari rata-rata. Main dari posttest tersebut yaitu adalah 90, atau jika dicari dalam Excel, maka caranya adalah sama dengan average, buka kurung, F10 bagi F39. Yaitu di blok data nilai yang pertama sampai data nilai yang ke-30. Maka keluar hasilnya yaitu 90. Lalu membuat distribusi frekuensi, yang mana di dalamnya terdapat interval kelas, FI atau frekuensi, nilai tengah atau XI, XI kuadrat, FI kali XI atau frekuensi kali nilai tengah, FI kali XI kuadrat, XI kurang X rata-rata atau nilai tengah dikurang nilai rata-rata, lalu XI dikurang nilai rata-rata pangkat 2, dan yang terakhir frekuensi dikali nilai tengah dikurang nilai rata-rata kuadrat. Dan dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 interval kelas, yaitu yang pertama, interval kelas pertama adalah 70-80 dengan frekuensi nilainya yaitu sebanyak 8. Yang kedua, interval kelas yang kedua nilainya adalah 81-90 dengan frekuensi nilainya yaitu sebanyak 13. Dan yang kelas terakhir yaitu nilai 91-100 dengan frekuensinya yaitu nilai 9.
Dan nilai tengah dari interval yang pertama yaitu adalah 80. Nilai tengah dari interval yang kedua adalah 90 dan nilai tengah dari interval yang ketiga yaitu 100. Lalu xi kuadrat adalah nilai tengah dikuadratkan yaitu 80 dikali 80 sama dengan 640, 90 kali 90 sama dengan 8100 dan 100 kali 100 sama dengan 10.000. Lalu frekuensi dikali nilai tengah. Frekuensi untuk interval yang pertama yaitu 8 dikali 80, maka hasilnya sama dengan 8 dikali 640, maka frekuensi dikali nilai tengah untuk yang interval pertama 8 kali 80 sama dengan 640, untuk interval kedua 13 dikali 90 sama dengan 1170 dan untuk interval yang ketiga 9 dikali 100 yaitu 900. Lalu Fi dikali Xi kuadrat, maka hasilnya yaitu untuk interval yang pertama 5.760, untuk interval yang kedua 9.720 dan untuk interval yang ketiga yaitu 90.000. Lalu nilai tengah dikurang nilai rata-rata. Nilai tengah dari interval yang kelas yang pertama yaitu 80 dikurang rata-rata yaitu 90, maka hasilnya adalah min 10. Untuk interval yang kedua, nilai tengahnya yaitu 90 dikurangi nilai rata-rata 90, maka sama dengan 0. Dan untuk interval kelas yang ketiga, nilai tengahnya yaitu 100 dikurang nilai rata-rata 90, maka hasilnya sama dengan 10. Lalu Xi dikurang nilai rata-rata kuadrat, itu untuk interval yang pertama menghasilkan nilai 100, untuk interval yang kedua menghasilkan nilai 0, dan untuk interval yang ketiga menghasilkan nilai 100. Lalu yang terakhir, frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat menghasilkan nilai 800 untuk interval yang pertama, menghasilkan nilai 0 untuk interval yang kedua, dan menghasilkan nilai 900 untuk interval yang ketiga. Lalu sigma dari nilai Fi kali Xi yaitu 2710 dan sigma dari nilai Fi dikali Xi kurang rata-rata kuadrat yaitu 1700. 2. Mencari nilai standar deviasi. Standar deviasi dilambangkan dengan SD dan mencarinya adalah jika di dalam Excel ini sama dengan STDEF dalam kurung F10 bagi F39, maka menghasilkan nilai seperti yang terlihat pada Excel tersebut yaitu 8,30. 3. Menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Batas bawah kelas dan juga batas atas kelas. Nomor 3, scroll ke atas. Untuk interval kelas yang pertama 70-80, batas bawah kelasnya yaitu 69,5, itu dihasilkan dari 70 dikurang 0,5, begitu juga interval kelas selanjutnya. Dan batas kelas atas, di situ dihasilkan untuk interval kelas yang pertama 80,5, itu berasal dari 80 ditambah 0,5. Begitu juga interval kelas selanjutnya. Yang keempat, mencari nilai Z menggunakan tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Di mana rumus Z itu yaitu tepi bawah dikurang nilai rata-rata per S. Atau tepi atas dikurang nilai rata-rata per S. Scroll ke bawah, please. Batas bawah kelas untuk interval kelas yang pertama yaitu 69,5. Z tepi bawahnya adalah min 2,47.
Dan juga begitu juga untuk interval kelas selanjutnya. Sedangkan untuk batas atas kelas, yang kelas interval kelas pertama yaitu 80,5, maka hasil untuk Z tepi atasnya itu min 1,1. Begitu juga untuk interval kelas selanjutnya. Baiklah, pembicara selanjutnya yaitu Nur Aziza Batubara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu nomor 5, mencari selisih luas tiap kelas. Adapun rumus untuk mencari selisih luas yaitu nilai luas 0 dikurang set tepi bawah dikurang nilai luas 0 set tepi selisih luas yaitu sama dengan nilai luas 0 dikurang set tepi bawah dikurang nilai luas 0 set tepi atas. Yaitu luas 0 untuk mendapatkan luas 0 set tepi atas. Kita bisa lihat dari tabel set. Kemudian untuk mendapatkan selisih luas, kita mengurangkan luas 0 kurang set tepi bawah yaitu 0,4932 dikurang 0,3646 pada luas 0 dikurang set tepi atas. Kemudian kita akan mendapatkan selisih luas 0 dikurang set sama dengan 0,1286. Kemudian yang kedua, luas 0 set tepi bawah 0,3643 dikurang luas 0 dikurang set tepi atas 0,0557. Jadi selisih luas 0 dikurang set sama dengan 0,3086. Begitu juga dengan nomor 3. Selanjutnya yaitu nomor 6, mencari frekuensi yang diharapkan atau singkatan dari AE. AE yaitu frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke-1. OI yaitu frekuensi hasil yang OI yaitu frekuensi hasil pengamatan frekuensi hasil yang diharapkan pada klasifikasi ke-1. Kemudian untuk mencari EI kita harus menggunakan rumus selisih luas 0 dikurang set dikali N. N yaitu jumlah dari keseluruhan. Jadi yang pertama selisih luas bisa kita dapatkan dari tabel yang di atas. Coba scroll. Selisih luas kita dapatkan dari tabel selisih luas yang di atas yang kita cari tadi. 0,1286 dikali OI yaitu 8. 8 itu jumlah interval dari kelas di atas. Jadi 8 dikali selisih luas 0,1286 sama dengan EI yaitu 3,8. Yang kedua 0,3086 dikalikan dengan OI yaitu 13 sama dengan 9,2. Begitu juga yang nomor 3, selisih luas 0 dikurang set yaitu 0,4375 dikalikan dengan OI 9 sama dengan 13. Untuk yang kemudian di tabel ke-3 yaitu OI dikurang EI bisa kita
bisa kita dapatkan dari OI yaitu 8 dikurang 3,8 sama dengan 4,2. 13 dikurang 9,2 sama dengan 3,8. Dan begitu juga dengan yang ketiga, 9 dikurang 13 sama dengan minus 4. Kemudian yang nomor 7. Mencari C kuadrat hitung. Rumus untuk mencari C kuadrat hitung yaitu X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung OI dikurang E kuadrat dibagi E. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, OI yaitu frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke-1. EI yaitu frekuensi hasil yang diharapkan pada klasifikasi 1. Sigma merupakan jumlah dari keseluruhan. Kemudian X kuadrat sama dengan 4,2. Coba scroll ke atas. 4,2 kita dapatkan dari OI dikurang E. Begitu juga dengan 3,8. Kemudian ditambahkan dengan 3,8 kuadrat. 3,8 kuadrat juga kita dapatkan dari OI dikurang E. Per 9,2 dari EI. Kemudian ditambahkan minus 4 kuadrat dari OI dikurang EI dibagi 13 dari OI. X kuadrat sama dengan 4,6. 4,6 kita dapatkan dari 4,2 kuadrat dibagi 3,8. 1,5 kita dapatkan dari 3,8 kuadrat dibagi 9,2. Begitu juga dengan 1,2 didapatkan dari minus 4 kuadrat dibagi 13. X kuadrat sama dengan 7,3. 8 mencari nilai X tabel. Nilai X tabel kita dapatkan dari DK atau deviasi kebebasan sama dengan K dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5, maka didapatkan X tabel adalah 11,1. Kemudian 9 adalah kesimpulan. Dari hasil perhitungan X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel sama dengan 7,3 lebih kecil dari 11,1, maka data post-test berdistribusi normal. Oke, terima kasih Nur Aziza Batubara. Pembicara selanjutnya yaitu para mitra lobis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Sipa. Setelah kita menguji normalitas data dan diketahui bahwa hasilnya kedua data berdistribusi normal, maka uji selanjutnya bisa kita lanjutkan, yaitu uji homogenitas. Rumus dalam mencari tes homogenitas yaitu F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Yang pertama kita tentukan dulu kriteria hipotesis tes homogenitas. H0 yaitu data homogen jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel. H1 data tidak homogen jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Lalu yang kedua kita cari nilai varian dari kedua data post-test dan pretest. Cara yang pertama itu cara manual. Sigma F buka kurung X dikurang rata-rata kuadrat per N kurang 1. Untuk varian dari data post-test, sigma F buka kurung X kurang rata-rata kuadrat per N kurang 1, yaitu 4.910 dibagi 29. Hasilnya 169,310345. Lanjut untuk varian dari data post-test, sigma F buka kurung X dikurang rata-rata kuadrat per N kurang 1, nilainya yaitu 1.700 dibagi 29. Hasilnya 58. Scroll ke bawah lagi.
F sama dengan nilai varian terbesar dibagi nilai varian terkecil. Nilai varian terbesar didapat dari nilai varian pretest, yaitu 169. Dan nilai varian terkecilnya yaitu 58,62066897. 169 dibagi 58,6 kita bulatkan jadi 59. Hasilnya 2,86. Dibulatkan menjadi 3. Yang kedua, kita bisa mencari varians dengan rumus Excel. Untuk mencari varians dengan rumus Excel bisa kita ketik sama dengan varians buka kurung E10 sampai E39. Lalu kita klik enter, hasilnya 202,4. Begitu juga dengan rumus varian untuk post-test. Hasilnya 68,96 dan F-nya kita bagi nilai varian terbesar dibagi nilai varian terkecil. Nilai varian terbesarnya 202, nilai varian terkecilnya 68, hasilnya 2,9, kita bulatkan dengan 3. Dari sini kita lihat bahwa kedua cara ini menghasilkan hasil yang sama. F-nya sama-sama dengan sama 3. Setelah dapat F hitungnya yaitu 3, kita cari F tabelnya. Untuk menentukan F tabel, kita tentuin nilai DF-nya atau degree of freedom. Degree of freedom 1, rumusnya jumlah variabel dikurang 1. Degree of freedom yang kedua, jumlah sampel dikurang jumlah variabel. Di sini jumlah variabel kita ada 2, yaitu variabel post-test dan variabel pretest dan post-test. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Lalu DF yang kedua, jumlah sampel dikurang jumlah variabel. Jumlah sampel kita ada 30. Jumlah variabel tadi ada 2, jadi 30 dikurang 2 sama dengan 28. Dengan DF1 yaitu 1 dan DF2 sama dengan 28, kita dapat F tabelnya 4,19597. Kesimpulan, karena F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu F hitungnya 3, F tabelnya 4,19, maka H0 diterima. H0 diterima artinya data homogen. Selanjutnya kita menguji hipotesis. Uji hipotesis kita menggunakan rumus T, yaitu T sama dengan rata-rata variabel kedua dikurang rata-rata variabel pertama dibagi akar dari varians 1 kuadrat dibagi N1 ditambah akar varians 2 kuadrat dibagi N2. T hitung sama dengan rata-rata variabel kedua 90, rata-rata variabel pertama 69, dibagi akar dari akar dari varian pertama kuadrat dibagi N1, yaitu 6,7, ditambah akar dari varian 2 kuadrat dibagi N2, yaitu 2,3. T hitung sama dengan 90 dikurang 69, hasilnya 21, per akar 6,7 ditambah akar 2,3, hasilnya akar 9. 21 bagi akar 9, yaitu 21 dibagi 3, T hitung sama dengan 7. Setelah kita dapat T hitung, kita mencari nilai T tabelnya. Syarat untuk mencari nilai tabel yaitu kita ketahui dulu degree of freedom-nya. Degree of freedom pada data ini yaitu 58. 58 didapat dari N1 tambah N2 dikurang 2. N1 itu jumlah data variabel 1 yaitu 30 dan jumlah data variabel kedua yaitu 30 juga. 30 tambah 30, 60. 60 dikurang 2 jadi 58. Dengan signifikannya 0,05.
maka kita dapat nilai T tabelnya adalah 1,671. Lanjut ke bawah. Baik, terima kasih para mitra. Pembicara selanjutnya yaitu Halimah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi kesimpulan dari data analisis penelitian eksperimental kuantitatif ini adalah terdapat pengaruh positif terhadap siswa dalam memahami penggunaan sapaan dan ungkapan perpisahan siswa kelas 7 setelah menerapkan model pembelajaran role-playing di SMPN 17 Medan. Hal ini terlihat dari hasil T hitung lebih besar dari T tabel, dalam kurung 7 lebih besar dari 1,671. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4 tentang data analisis dari Experimental Quantitative Research. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Sir, dan selamat siang semuanya.